Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa, SPDI MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah. Ya, terima kasih telah hadir di istri kami Ustadz. Beliau merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah dan juga telah hadir di tengah-tengah kita ibu-ibu dari Majelis Taklim Jabal Rahmah, BTN Korpri, Kelurahan Kawatuna. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Baik, terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah yaitu tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Cintailah kedua orang tua kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla akan mencintai kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian, dan jagalah diri kalian dari berbuat dosa, maka istri-istri kalian akan terjaga dari berbuat dosa. Hadis riwayat Tabrani. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa, SPDI MA untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Bambang, ya, terima kasih pada hari ini sudah bersama-sama hadir di acara Mutiara Hikmah TVRI Palu. Dan yang berbahagia ibu-ibu Majelis Taklim Jabal Rahmah, BTN Korpri, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Ya, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, mendapatkan rahmat dan ridhonya. Amin. Amin ya Allah. Serta seluruh penonton TVRI di mana saja, saya doakan sehat semuanya, panjang umur, Amin, dan juga ya senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama kita senantiasa menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah nikmat Allah sehingga hari ini kita bisa hadir dalam acara Mutiara Hikmah di TVRI Palu dengan tema kita hari ini yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua atau berbuat baik kepada kedua orang tua atau ibu bapak kita. Jamaah sekalian yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
wabil khusus ibu-ibu Majelis Ta'lim Jabar Rahmah, BTN Korpri, Kelurahan Kawatuna, serta pemirsa TVRI yang berbahagia. Orang tua adalah hamba Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melahirkan anak-anaknya. Saya punya orang tua, Ustadz Bambang juga punya orang tua, dan kita semua punya orang tua. Sekalipun hari ini kita juga menjadi orang tua dari anak-anak kita. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perintah semata oleh orang tua kita, tetapi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, dan Tuhanmu yaitu Allah telah memerintahkan kepadamu agar jangan menyembah selain Allah, selain Dia yaitu Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Begitu pentingnya kita berbakti kepada kedua orang tua sampai Allah langsung yang memerintahkan kepada kita. Ya. Jadi orang tua itu benar-benar harus kita patuhi, harus kita hormati, ya, harus kita benar-benar berbuat baik kepadanya. Ya. Bahkan dalam lanjutan ayat itu Allah melanjutkan firman-Nya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Allah menegaskan, jika salah satu di antara keduanya atau bahkan kedua-duanya berada dalam pemeliharaanmu sampai dia berusia lanjut, ya, sampai sudah tua, sampai orang bilang sudah jompo-jompo, ya, jangan kita pernah berkata kepadanya kata-kata ah. Sekarang ini banyak anak-anak yang begitu mudah mengucapkan kata-kata ah, ya, oh, ya, ya, atau cis, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Apalagi jangan pernah juga kita menitipkan orang tua kita di panti jompo. Ya, sekalipun kita sesibuk apapun. Ya. Saya prihatin ketika diundang ceramah di panti jompo Al-Kausar, Ustaz, ya, di Jalan Puebongo, ya, masuk ke dalam itu di Kelurahan Pengau. Ya, di sana ada beberapa, ya, orang-orang tua dititipkan oleh anak-anak. Ya, semoga tidak termasuk kita. Amin. Amin. Amin Ya, ya Rabbal jangan alamin. pernah kita menitipkan orang tua kita di panti-panti jompo, jangan. Ya. Kalau dititip di warung kopi tidak apa-apa, sambil ngopi dia. Ya. Tapi kalau dititip di panti jompo, ya, lalu kita melihatnya, menengoknya berbulan-bulan baru nengok lagi, ya, apalagi nanti 1 tahun, ya, Idul Fitri baru nengok lagi, nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang demikian. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, dan seluruh pemirsa TVRI yang sama dimuliakan Allah, mari kita, sekalipun hari ini kita sudah menjadi orang tua dari anak-anak kita, jangan pernah kita, ya, meremehkan orang tua kita. Ya, jaga orang tua kita dengan baik, pelihara mereka dengan baik, dan jangan pernah kita mengeluh, ya, telah mengeluarkan biaya sekian, jangan. Ya, apa yang kita berikan
sesungguhnya itu belum sebanding ya, dengan apa yang sudah diberikan oleh orang tua kita. Ya, kita punya ibu mengandung ya, 9 bulan lebih. Ya, kemudian bapak kita mencari nafkah untuk menghidupi kita, untuk memberikan makan minum kita, sandang pangan kita, ya, seluruh kebutuhan kita. Jadi orang tua itu tidak bisa dibandingkan, ya. Jangan pernah membandingkan ya, orang tua kita ya, dengan apa yang sudah kita berikan. Ya, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta, puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliar sekalipun. Ya, itu jangan pernah kita menuntut dan jangan pernah membanding-bandingkan. Karena sesungguhnya pengorbanan orang tua kita, baik ibu maupun bapak, itu tidak sebanding dengan apa yang kita sudah berikan hari ini. Ya. Oleh karena itu, jaga hubungan kita dengan orang tua kita. Ya. Karena rezeki kita, keselamatan kita, ridhonya Allah, bahkan tergantung kepada ridho orang tua. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridho orang tua. Bayangkan itu. Jadi kalau orang tua sudah ridho kepada anaknya, maka Allah pun akan ridho. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ya, Rasulullah lagi menegaskan murkanya Allah ya, tergantung juga murka kedua orang tua. Jadi jangan pernah kita orang tua mengeluarkan kata-kata tidak selamat kamu. Jangan. Karena kalau orang tua sudah mengatakan tidak selamat, biar kita memiliki jabatan yang tinggi, biar kita memiliki pangkat yang tinggi, biar kita memiliki harta yang banyak. Kalau sudah orang tua mengatakan tidak selamat, maka tiba saatnya nanti Allah akan memberikan musibah kepada kita. Mungkin hari ini ada orang yang mengatakan, oh saya tanpa bantuan orang tua, saya jadi pengusaha karena diri saya, bukan karena orang tua. Saya jadi dokter karena diri saya sendiri, karena saya belajar. Saya jadi ustadz karena diri saya, bukan karena orang tua. Ya. Saya jadi pejabat bukan karena orang tua, tapi karena memang saya pintar. Kalau ada kata-kata sudah seperti itu, yakin dan percaya kita tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dapatkan uang, mungkin kita dapatkan dunia ini, tetapi boleh jadi di penghujung hidup kita, bahkan di akhirat kelak, kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Oleh karena itu jamaah sekalian dan para pemirsa penonton TVRI yang saya hormati, mari kita harga muliakan orang tua kita. Yang sudah meninggal orang tuanya, selalulah berbuat baik, bersedekah atas nama orang tuanya. Ya. Karena berbakti kepada kedua orang tua itu adalah amalan yang tidak pernah terputus sekalipun sudah meninggal dunia. Masya Allah. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi, ya, aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila kita ini anak keturunan Adam sudah meninggal dunia, terputus amalan-amalan kita kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Ya. Ibu-ibu, ya, jamaah sekalian, kita kalau bersedekah tidak usah kita tuntut-tuntut. Ya, tidak usah kita ungkit-ungkit. Ya, tidak usah kita bilang, saya pernah traktir kamu bakso, baru kamu kapan mau traktir saya? Iya. Iya. Ya kan biasa ada pergaulan seperti itu, dia tuntut temannya. Sudah 2 kali saya traktir kamu biar 1 kali belum. Iya. Ya, itu. Iya. Kan biasa ada begitu, Iya, Ustaz. Ustaz, iya. Ya, jangan pernah kita menuntut, ya. Karena jadikan semua itulah sedekah jariyah. Sedekah yang terus mengalir, ya, jariyah itu terus mengalir. Kita tidak pernah ungkit, kita tidak pernah tuntut, kita tidak pernah, ya,
riya untuk melakukannya. Ya, kita semata-mata ikhlas. Ya, biar teman kita, Hama sudah berkali-kali kamu bantu saya belum, tidak apa-apa. Ya. Sampai ke sama dia, tidak apa-apa. Itu saya punya sedekah. Jadi ada keikhlasan Ustaz ya? Ya, keikhlasan. Ya, jadi sedekah jari itu sedekah yang betul-betul tanpa pamrih. Ya, tanpa berharap balasan. Begitu. Saya bantu kamu, tapi ingat 2024 kau pilih saya. Yeah. Nah, itu tidak ikhlas. Ya, itu namanya pamrih. Ya. Itu tidak termasuk kategori sedekah jariah. Ya, sedekah jariah itu sedekah yang kita lakukan, kita perbuat, kita keluarkan, itu semata-mata kita mencari ridha Allah. Kita hanya semata-mata meminta sama Allah yang membalasnya, bukan orang lain yang membalasnya. Nah, itu termasuk amalan yang tidak pernah terputus. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi. Ya, ilmu yang selalu ada manfaatnya. Ibu-ibu sekarang sudah memasuki, insya Allah sudah bulan Sya'ban, tidak lama lagi Ramadan. Ya, kalau ada yang minta resep kue, ya, bikin roti, kasih. Ya, jangan disembunyi ilmu itu. Berbagi resep Ustaz ya? Berbagi resep. Ya. Jangan kita diminta, jangan dulu. Ya. Apalagi kalau nanti nyata-nyata ada persaingan bisnis. Aduh, kalau saya kasih ini resep, khawatir cuma kuenya nanti yang lakuin. Iya, ada resep rahasia. Lama-lama saya tidak. Jangan pernah bagi ilmu. Ya, ilmu itu insya Allah semakin kita bagi, semakin kita sampaikan kepada orang lain, kita ajarkan kepada orang lain, semakin berkembang ilmu itu. Ya, al ilmu bila amalin kasyajarati bila samarin. Ya. Ilmu yang tidak pernah diajarkan kepada orang lain ibarat pohon yang rimbun tetapi tidak pernah berbuah. Ya, apalah artinya kita menanam pohon, ya, sudah tahunan kita berharap buahnya tapi ternyata tidak ada buahnya. Itulah gambaran Rasul, ilmu yang tidak pernah diajarkan kepada orang lain. Oleh karena itu ada ilmu, asalkan itu ilmu yang baik-baik, ajarkan kepada orang lain. Karena itu juga termasuk amalan yang tidak pernah terputus. Dan yang ketiga kata Rasul, awwaladin solihin yad'u lahu. Yang tidak pernah terputus juga sekalipun sudah meninggal dunia, yaitu amalan kedua anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Ya, oleh karena itu mari kita termasuk, ya, kita jadikan diri kita termasuk orang-orang yang insya Allah berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Amin. Sekalipun orang tua kita sudah meninggal dunia, kita jangan pernah melupakan dia. Memang secara jasad kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa lagi memegangnya, tidak bisa lagi memeluknya, tetapi secara hakikat, secara ruhania, mereka tidak pernah meninggal dunia. Roh mereka ada. Ya, makanya biasa di dalam ajaran Islam itu ada biasa kita baca arwah, ya, 3 malam berturut-turut, ada yang 7 hari, ada yang 2 minggu, ada yang 40 hari, ada yang 80 hari, ada yang 100 hari, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Dalam rangka apa? Itulah dalam rangka bentuk, ya, kita ingin membalas kebaikan orang-orang tua kita. Itu barangkali pengantar, semoga kita semua yang hadir ini dan para pendengar, pemirsa TVRI, semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Amin, amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya tadi Ustadz menjelaskan bahwa hormati orang tua kita dan sayangi orang tua kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyayangi kita. Dan juga Ustadz menyampaikan tadi bahwa dan janganlah berkata kasar kepada kedua orang tua kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla akan memberikan murkanya kepada anak-anak atau manusia yang durhaka kepada orang tua. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, tentunya dengan tema Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa, SPDI MA,
yang merupakan dai Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik, mungkin sebelum kita ke penelpon, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Jabal Rahmah, Kelurahan Kawatuna untuk bertanya. Tafadhol, ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni Gani, berasal dari Majelis Taklim BTN Korpri, Kelurahan Kawatuna. Pertanyaan saya Pak Ustadz, sampai di mana batas seorang anak untuk selalu mengabdi kepada orang tua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan satu ibu lagi dari Majelis Taklim Jabal Rahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andiwa SPD MPD dari Majelis Taklim Jabal Rahmah BTN Korpri Kawatuna. Ya. Setelah saya mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz ini mengenai kita harus hormat kepada kedua orang tua. Nah, apa yang kita prioritaskan di dalam keluarga kita Pak Ustadz? Misalnya sementara kita ingin berbakti sama suami, kemudian di lain pihak juga kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz itu, apa yang harus kita prioritaskan di dalam hal ini? Iya, itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Erni Gani dan Ibu Andiwa SPD MPD. Ya, mungkin dijawab dulu Ustadz ya sebelum kita ke penelpon dari Ibu Erni Gani dari Majelis Taklim Jabal Rahmah. Ini tentang sampai di mana Ustadz batas kita untuk menyayangi orang tua atau mengurus orang tua, sampai di mana Ustadz kira-kira batas? Terima kasih Ibu Erni Gani. Kalau ditanyakan sampai di mana batasnya, tidak ada batasan. Tidak ada batas Ustadz ya. Ya. Jadi artinya bahwa seorang anak yang soleh, ya, seorang anak yang soleha itu harus mengabdi, berbakti kepada orang tuanya tanpa batas. Ya, tanpa batas. Ya, dalam artian, dalam situasi kondisi apapun, seorang anak harus mengabdi kepada kedua orang tuanya. Ya, apapun perintah harus dilaksanakan, kecuali ya, menyekutukan Allah. Ya, itu kecuali. Ya. Itu pun ketika kita diperintahkan untuk menyekutukan Allah, kita tidak boleh mengikutinya, tetapi dengan cara yang baik. Ya. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'ahuma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, ya. Dan jika kamu diperintahkan untuk menyekutukan aku, ya, ini firman Allah, ya. Ma laisa laka bihi ilmun, sedangkan kamu tidak punya ilmu pengetahuan tentang itu, fala tuti'ahuma, maka kamu jangan mengikutinya. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, namun Allah mengatakan tetapi kamu harus tetap berbuat ma'ruf, berbuat baik kepada keduanya selama di dunia. Ya, jadi kalau misalnya ada orang tuanya Kristen, ya, atau non Muslim, kemudian anaknya tetap di Islam, tidak ada masalah. Ya, silakan. Jadi silaturahim tetap jalan Ustadz. Silaturahmi, karena tidak ada mantan anak. Ya, tidak ada itu mantan orang tua. Ya, tidak ada. Yang mantan itu mantan suami, ya. Ada, ya. Mantan istri, ya, mantan atasan, ya, mantan staf, ya, itu yang ada. Tetapi kalau mantan anak tidak pernah ada. Ya, jadi sekalipun beda agama, Allah menyampaikan dalam firman-Nya tadi, tetap kita harus berbuat baik. Silakan kita tidak mengikuti, ya. Oh sudah papa, mama, saya tetap di Islam. Ya, kalau papa atau papi dengan mami di Kristen, silakan. Ya, saya minta keikhlasannya papi dengan mami, saya tetap di Islam. Boleh. Ya. Fala tuti'huma, kata Allah. Silakan kamu jangan mengikuti keduanya.
kalau sudah ya menyekutukan. Ya, tetapi Allah mengatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, ya, dan berbuat baiklah kamu kepada keduanya di dunia. Jadi tidak boleh ada putus hubungan. Tidak ada putus silaturahmi. Nah, Ustaz, ya? sekarang kan terkadang alasannya, saya tidak mau lagi ketemu dengan orang tua saya Pak Ustadz karena saya sudah beda agama. Kan ada alasan begitu. Saya sudah beda agama Pak Ustadz, saya tidak mau lagi urus dia. Tidak ada kata-kata beda agama, lalu kita tidak mengabdi berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, sekali lagi Ibu Erni Gani dan kepada kita semua, tidak ada batasan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Nyambung dengan Ibu Andiwa Ya, tadi. Ibu Andiwa. Ya, Ini nyambung. Ustaz, apa yang diprioritaskan? Ya, Orang tua atau tetap orang tua. Tetap orang tua. Suami yang baik, suami yang sadar, suami yang soleh, tidak boleh menghalang-halangi istrinya ketika harus berbuat baik kepada orang tuanya. Misalnya orang tuanya pun, ya, misalnya butuh uang, ya, Ibu Andiwa mau kasih kepada orang tuanya, tidak boleh. Suaminya mengatakan, tidak boleh. Ya. Saya yang kasih uang kamu. Memangnya uang itu dari mamamu? Ya. Memangnya uang itu dari papamu? Nah, misalnya kan, ada kan laki-laki suami yang tidak punya pengertian, bicara kasar kepada istrinya. Ya, itu boleh. Boleh kita bantah suami begitu. Ya. Boleh Ibu Andiwa. Ya, kalau ada suami kita nyata-nyata berbuat baik kepada orang tua lalu dia halang-halangi, nah, boleh kita berdebat dengan cara yang baik. Ya. Kalau dia belum punya pengertian, kasihkan dia pengertian. Begitu. Ya. Jadi ada Satu komunikasi, kali. ada komunikasi. Ada Ustaz, komunikasi, ya? sampaikan. Jangan begitu Pak. Ya, boleh jadi ini suami karena tidak memiliki pengetahuan. Ya. Karena mungkin dia tidak pernah dengar ceramah. Ya. Ya, sudah dia tidak sekolah di agama. Ya, tahlil juga tidak pernah dia datang. Ya. Ada pengajian di RT-nya dia tidak pernah datang. Artinya tentang agama betul-betul dia jauh. Ya, jauh dengan ajaran agama, jauh dengan pengetahuan agama. Ya. Nah, itu bisa kita berikan dia pengertian. Apakah Ibu Andiwa sekali-sekali bukakan dia Google, ya, tentang pengabdian orang tua, dia baca, ya kan? Nah, artinya dengan cara-cara yang santun, ya, jangan juga ibu, ya, karena membela istri kemudian kasar dengan suami. Ya, kalau begitu pisah saja kita. Ya, na'udzubillah. Saya mau cari suami yang baru. Nah, jangan juga begitu, ya. Na'udzubillah Min zalik. Ya, jangan. Ya, dia diajak, ya, karena Allah menyatakan begini. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Hasan. Ajalah manusia untuk masuk ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah. Hikmah itu dengan ilmu. Ya, kemudian wa mau'izatil hasanah, ya. Pengajaran yang baik. Ya, pengajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kamu ingin berdebat, mau baku bantah, silakan berdebat baku bantah dengan cara yang baik. Nah, gitu. Ya, jangan kita baku bantah, ya. Baku bantah di luar, ya, di luar etika, di luar sopan santun. Ya, seperti sekarang ada orang baku hina di Facebook, itu bukan tempatnya. Ya, ada orang menghina kita di Facebook, di Instagram atau di dunia sosial media sosial, jangan kita balas. Jangan kita balas. Karena kalau kita balas, berarti sama bodohnya kita dengan bodohnya. Ya, kan gitu, ya, karena orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang jelas tidak berilmu, ya, tidak ada hikmahnya. Sementara Allah mengatakan bil hikmati wal mau'izatil hasanah, ya, dengan ilmu, ya, dengan ilmu, ya, dan pengajaran yang baik. Ya, lemparan batu itu harus dibalas dengan lemparan kapas, jangan dibalik. Orang baru lempar kapas, kita dengan batu, ya. Ya, itu namanya talanjoro, ya, gitu, ya. Jangan seperti itu, ya. Bagaimana Ibu? Begitu Ibu Erni, ya, begitu Ibu Andiwa, ya. Ya, kita tunjukkan bahwa kepribadian kita ini orang yang berilmu, ya, orang yang memiliki capability of religion yang baik, ya, kapasitas keagamaan yang baik, ya, berdebat dengan cara yang baik. Saya kira itu Pak Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya.
Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Birrul Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa SPDI MA yang merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik, sebelum ke penelpon kita persilakan lagi dari Ibu-Ibu Majlis Taklim Jabal Rahmah untuk bertanya. Silakan Bu, sebutkan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masita Suraji. Saya ingin bertanya masih menyangkut masalah berbakti kepada orang tua. Bagaimana Pak Ustadz seandainya kita mau berbakti dalam kehidupan kita sehari-hari, mau berbakti kepada orang tua kita, sementara orang tua kita itu berada di jauh dari kita, tidak sewilayah dengan kita. Jadi bagaimana caranya kita agar kita tetap mendapatkan pahala, caranya kita berbakti pada orang tua sementara kita untuk mengunjungi terus, mungkin kendala dari jaraknya yang terlalu jauh atau biaya, atau mungkin ada pasangan yang tidak mengizinkan lah begitu. Jadi bagaimana caranya kita untuk agar kita tetap mendapatkan pahala Pak? Mungkin hanya itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan lagi dari Majlis Taklim Jabal Rahmah. Silakan sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zarni Pandan dari Majelis Taklim Jabal Rahmah BTN Korpri Kecamatan Mantikulore, Kelurahan Kawatuna. Iya. Saya ingin tanyakan ini karena mengenai tadi itu bagaimana kita dalam keluarga juga ya. Ya, begini Pak Ustadz, bagi mereka yang telah menikah, ya, yang telah menikah, bagaimana menyeimbangkan antara perintah dan meninggalkan perintah dengan menghormati orang tua. Bagaimana cara melaksanakannya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, mungkin kita jawab dulu Ustadz sambil menunggu penelpon. Dari Ibu Masita ini Ustadz, ini mungkin berbakti kepada orang tua tapi mungkin agak jauh dengan wilayah anak tersebut. Baik. Dan mungkin juga mungkin suami tidak mengizinkan untuk keluar daerah, tapi seperti apa? Mungkin kita dapat pahala ketika jauh dari orang tua. Tafadhol Ustaz. Makasih Ibu Masita ya. Pertanyaannya semuanya bagus. Untuk Ibu Masita, berbakti kepada orang tua itu tidak harus secara langsung. Ya, secara langsung baik secara fisik ya, ketemu langsung tidak. Banyak cara untuk berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Satu, selalu mendoakan orang tua. Ya, makanya kan kita sudah dituntun ya untuk selalu mendoakan orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sudah tuntunan Nabi kepada kita. Artinya apa? Dalam situasi dan kondisi apapun, kapanpun, dimanapun, ya kita harus mendoakan orang tua. Itu sudah bentuk ya birrul walidain. Itu sudah bentuk berbakti kepada orang tua. Itu sudah bentuk mengabdi kepada orang tua. Itu satu. Ya. Yang kedua, menjalankan pesan-pesan atau amanah orang tua. Ya. Nah, sholat ya, jangan lupa sholat. Kita sholat, itu berarti kita berbakti kepada orang tua kita. Kenapa? Menjalankan amanah orang tua. Masya Allah. Ketika ibu tidak sholat, berarti kita tidak berbakti kepada orang tua. Bukan hanya berdosa kepada Allah, meninggalkan sholat, kita juga berdosa kepada orang tua karena tidak menjalani apa amanah orang tua. Gitu. Yang ketiga, kita ada rezeki, ya. Kita ada rezeki, kita kirimkan kepada orang tua. Apa yang disukainya.
Gitu. Jadi dalam tanda kutip ya, apa yang disukainya. Ya, jadi begini, kita memberikan sesuatu biar mahal, kalau dia tidak suka, tidak bermanfaat, maka itu dianggap ya rugi. Ya, makanya memberi itu harus betul-betul bermanfaat. Makanya hadisnya Nabi itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Ya, untuk apa ada orang kaya di RT itu, tapi kegiatan tidak pernah dia menyumbang? Iya. Berarti itu orang kaya itu tidak ada manfaatnya di RT itu. Karena sudah 3 kali orang warga di situ bikin acara, 1 rupiah pun tidak ada sumbangannya. Nah itu. Jadi kita ini biar tidak kaya tapi bermanfaat. Ya, misalnya tadi khusus orang tua memberikan sesuatu yang disukainya. Ya, misalnya orang tua kita, suka daster, boleh dia daster. Nah itu orang, biar itu daster, namanya suka dia pakai daster. Ya, sekalipun daster itu hanya harga misalnya 75.000, ya. Tapi karena dia suka daster, namanya dia suka pakai daster, senang sekali dia. Jangan kita, ibu kita suka daster, kita belikan dia pentofel. Ya. Jadi tidak sesuai Ustaz. Tidak sesuai. Ya. Belikan dia sandal pentofel yang hatnya 7 cm. Harganya juga ya 500.000. Sementara orang tuanya tidak butuh lagi itu. Mamanya sudah usia 68 tahun. Mau kemana lagi 68 tahun mau pakai hat 7 cm? Iya. Gitu. Ini contoh, ya contoh. Nah, itulah cara-cara kita ya berbuat baik kepada orang tua kita, sekalipun kata Ibu Masita orang tua itu jauh. Jauh. Ya, jadi berbakti itu tidak selalu secara langsung. Ya. Jangan juga kemampuan suami kita ya hanya 1 tahun bisa pulang kampung, ibu paksa 3 kali. Ya, itu namanya bab bunuh suami. Ya. Suami sudah bilang, "Ma, saya tidak mampu kalau pulang, ya, kalau pulang kampung sampai 2 kali, apalagi 3 kali. Saya kemampuan saya, Ma, karena gaji saya sudah dipotong bank, gitu. Ya. Nah, THR juga cuma sedikit, ya. Jadi, Ma, saya minta maaf, ya 1 kali saja 1 tahun." Ikuti juga suami. Nah, itu sudah berhubungan dengan tadi itu apa menyeimbangkan, ya, kata Ibu, ya. 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 Ibu Zarni Pandan. Ya, Zarni, tadi. ya. Nah, itu tadi. Ya. Ini antara perintah suami ya dengan perintah orang tua. Ya. Perintah orang tua, kamu ke rumah besok ya. Sementara suami ini bilang, jangan. Bagaimana menyeimbangkan ini? Itulah yang saya katakan tadi kepada Ibu Andiwa, dilihat momen, dilihat konteksnya. Ya, kalau di sana orang tua rasanya penting sekali kehadiran kita di sana, pamit dengan cara yang baik. Bagaimana meyakinkan suami supaya sampai suami itu ridho. Karena kalau ibu juga suami tidak ridho, itu juga tidak bagus. Ya. Pulang dari orang tua datang ke sana, sudah ada suami. Ya, yang ada tinggal surat. Ya. Karena kamu lebih utamakan orang tuamu, silakan kamu tinggal sama orang tuamu. Goodbye. Ini juga ini jadi menarik ya. Jadi untuk menyeimbangkan itu bukan perkara mudah. Ya, tetapi sekali lagi dengan cara komunikasi yang baik. Ya. Jangan kita seperti saya gambarkan tadi, tidak bisa, saya harus ke sana, ini mama saya. Ini saya punya orang tua, biar kamu tidak kasih saya tetap ke sana. Itu juga tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ya, karena mengabdi juga kepada suami itu ya juga diperintahkan oleh Nabi. Ya, jadi istri itu ya harus loyal juga sama suami. Ya, baik, Masya Allah. Bisa. Terima kasih. Ya, Ustaz, begitu atas Ibu Zarnia harus menyeimbangkan juga itu ya, harus dengan cara yang baik, yang cara yang ma'ruf ya, jangan sampai ada ya yang merasa tersinggung dan lain sebagainya. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya.
Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua, bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa, SPDI MA, yang merupakan Dai Provinsi Sulawesi Tengah. Ya baik, mungkin sebelum kita ke penelpon, saya persilakan lagi dari Ibu Mustaklim, silakan yang mau bertanya dari Jabal Rahmah, tafadhol. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, makasih untuk kesempatannya. Nama saya Lenita Ponto dari Majelis Ta'lim Jabal Rahmah. Izin bertanya Ustadz, saya tertarik tadi dengan hadis yang ketiga anak Adam meninggal itu, ada 3 hal yang tidak terputus, salah satunya anak yang soleh. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah kata anak di situ hanya terbatas anak kandung atau itu termasuk anak angkat dan anak tiri? Seperti kita ketahui, ada saudara-saudara kita yang belum diberikan amanah anak dan biasanya mereka mengangkat anak sejak bayi. Dan mereka perlakukan seperti anak kandung mereka sendiri. Terima kasih Ustadz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Lenita Ponto. Saya persilakan lagi satu orang dari Majelis Ta'lim Jabal Rahmah. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatia dari Majelis Taklim Jabal Rahmah BTN Korpri Kawatuna. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apabila ada seorang anak, orang tuanya menginginkan sesuatu, kebetulan anak tersebut belum memiliki rezeki lebih untuk mengabulkan permintaan orang tuanya, sampai akhirnya orang tuanya meninggal dunia. Permintaannya itu yaitu menunaikan ibadah haji. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk mengabulkan permintaan orang tua tersebut sebagai bukti bahwa anak tersebut ingin berbakti kepada kedua orang tuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rahmatia. Mungkin kita jawab lagi Ustaz. Baik. Yaitu dari Ibu Lenita Ponto, ini tentang ada doa yang tentunya disampaikan itu adalah anak yang soleh. Ya. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kira-kira ini Ustaz, ini hanya berlaku kepada anak kandung atau bisa berlaku juga kepada anak angkat atau anak tiri, yang dimana kadang-kadang belum ada anak, suami istri yang belum punya anak, biasa mengangkat anak angkat atau anak tiri. Tafadhol Ustaz. Terima kasih Bu Lenita Ponto. Jadi dalam hadis tadi awaladin solehin yad'ulah. Ya, jadi yang tidak pernah terputus itu adalah pengabdian anak-anak yang soleh dan soleha kepada orang tuanya. Gitu. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud itu anak kandung? Anak kandung, iya. Tidak. Ya. Anak tiri, anak sambung, anak angkat, ataupun apa, ponakan. Ya, makanya ketika kita sudah tidak memiliki orang tua atau sudah meninggal dunia, maka angkat paman kita, tante kita, baik itu dari pihak mama atau pihak papa, sebagai orang tua kita. Kita harus mengabdi kepadanya. Ya. Jangan kita mentang-mentang S2, ya. Om kita cuma tamat SD, kita pandang enteng. Iya. Ya. Bukan itunya, tetapi keberkahan dan ridhonya itu yang kita cari. Gitu.
kita ingin kehidupan kita itu selalu ya nyambung. Ya. Kan orang tua tidak ada, pasti ada om, pasti ada tante. Ya. Apakah itu dari pihak papa maupun dari pihak mama. Itu. Jadi yang dimaksudkan di situ bukan hanya anak kandung. Ya, tapi kita juga sebagai ponakan, kita juga harus berbakti kepada paman kita, tante kita, atau orang tua angkat kita, atau orang tua tiri kita. Nah, gitu Ibu Lenita. Ya, jadi jangan hanya bahwa ajaran Islam itu luas. Ya, Jadi fleksibel Ustaz. jadi tidak sempit. Kalau diartikan di situ hanya anak kandung, nah, berarti anak tiri bagaimana? Ya, anak angkat bagaimana? Nah, gitu. Jadi ajaran Islam itu mencakup seluruh aspek. Ya, jadi yang dimaksudkan anak di situ termasuk anak tiri, anak angkat, ponakan, ya, ataupun apapun istilahnya. Ya, ada istilah sekarang anak sambung, ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, gitu. Ya gitu Ibu Lenita ya. Jadi kita sebagai ponakan atau anak tiri harus kita memperlakukan sama, diperlakukan sama. Tetap didoakan ya Ustaz. Tetap Ya. didoakan. Ya. Begitu. Nah, kemudian Ya, kemudian dari Ibu Rahmati ini tentang ada kemauan dari orang tua Ya. mungkin ini tidak terpenuhi, misalnya Baik. ingin umroh atau naik haji. Baik. Tapi kedua orang tua sudah meninggal dunia ini. Ustaz. baik, Ya, seperti apa pemenuhannya Ustaz? Tafadhol. Allah lebih tahu. Kalau memang kita pada saat masih hidup, orang tua juga masih hidup, ada permintaannya yang memang kita tidak sanggup ya untuk memenuhinya, tidak apa-apa. Ya. Contoh tadi orang tua ingin ibadah haji. Ibadah haji, iya. Tapi anaknya belum sanggup. Nah, ketika kita sudah sanggup, tetapi orang tua sudah tidak ada, kita bisa ganti kita yang berangkat datang di sana namanya badal haji. Ya, atau kalaupun nanti kita belum sanggup ke sana, kita ada uang, kita titipkan kepada keluarga atau teman yang berangkat haji. Ya, atau misalnya ada ustadz, ya, atau orang yang kita kenal, yang kita anggap dia memiliki ilmu, ya, memiliki pengetahuan untuk membadalkan haji orang tua kita titipkan dia. Ya. Tidak semua orang, jadi tidak semua orang untuk badal haji, tidak Iya, semua Ustaz. orang. Karena syarat badal haji ini perlu saya sampaikan, syarat badal haji ini satu, orang yang melaksanakan badal haji dia sudah haji. Gitu. Bahwa dia berangkat itu sudah kesekian kalinya, sudah kedua kalinya, sudah ketiga kalinya, sudah keempat kalinya. Jadi ada syarat-syaratnya juga. Ada Ustaz, ya? syaratnya badal haji itu. Jadi tidak bisa misalnya baru pertama dia berangkat haji, kemudian sudah badal haji, tidak bisa. Karena dia berangkat haji itu untuk dirinya. Karena baru pertama kali dia haji. Kan syarat haji itu kan cuma satu kali seumur hidup. Ketika dia mampu, masih ada uang, ada rezeki, ada panggilan lagi untuk kedua kalinya, maka dia sudah tidak bisa dia istilahnya dia tinggal wisata saja. Karena dia sudah haji. Maka orang ini bisa badal haji, bisa membawakan orang. Jadi ketika dia niatnya itu haji, niat orang yang dia badalkan. Begitu Ustaz. Ya. Nah, seperti saya 2006 saya berangkat haji, lalu 2012 saya berangkat haji lagi. Nah, papa saya meninggal 2010. Nah, papa saya meninggal 2010, dia sudah daftar haji. 2012 saya berangkat haji untuk kedua kalinya, maka saya badalkan haji bapak saya. Nah, itulah contoh. Ya, kalau kita misalnya langsung bisa, kalau tidak Ibu Rahmatia titipkan. Ya, kalau sudah ada rezeki, titipkan kepada orang yang dianggap bisa membadalkan haji. Pak, saya punya orang tua sudah meninggal dunia, dia punya niat lalu berangkat haji, saya minta tolong dibadalkan haji. Berapa mau dibayar? Nah, gitu, tanya kepada yang bersangkutan. Ya, tanya ke Kementerian Agama. Jangan juga apa sekarang banyak calo. Iya. Nah, begitu. Jadi jangan kita sembarang juga menitipkan uang. Nah, lantas ternyata datang di sana tidak ada dia sebut namanya orang tuanya kita.
ya, tidak pernah. Nah, itu jangan. Harus orang yang amanah, ya, betul-betul bisa membadalkan haji orang tua kita. Saya kira itu Ibu Rahmatia, ya. Kalau ada rezeki, orang tua sudah tidak ada, kita sudah ada rezeki, maka boleh. Apakah kita langsung atau kita titipkan. Nah, kalau ternyata juga rezekinya juga belum sampai ke sana secara langsung, ya titipkan. Ya. Dititipkan juga belum sampai, kita berdoa saja terus. Ya. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu rohnya ibadah. Dan jangan pernah berhenti untuk berdoa. Ya, jangan pernah berhenti berdoa. Ya. Suatu saat nanti doa kita itu insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik Ustadz, perbincangan kita cukup menarik ini Ustadz, tetapi karena kita mengingat durasi waktu, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Terima kasih ibu-ibu Majelis Ta'lim Jabar Rahmah, ya, BTN Korpri Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, yang sama dimuliakan Allah, serta seluruh penonton pemirsa TVRI Palu yang sama dirahmati Allah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah perintah Allah, ya, bukan perintahnya Ustadz, bukan maunya orang tua, tetapi adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kalau itu perintah Allah, wajib hukumnya bagi kita untuk menaatinya. Kita ketahui bersama yang namanya wajib dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan berdosa. Ya, jangan sampai kita berdosa kepada orang tua, berdosa juga kepada Allah. Biar kita jadi orang kaya di dunia ini, maka kekayaan itu akan menjadi sia-sia. Biar kita jadi pejabat, pangkat tinggi, ya, tetapi kalau kita tidak berbakti kepada orang tua, kita akan menjadi orang yang sia-sia. Oleh karena itu, saya minta kepada kita semua, baik yang masih punya orang tua ataupun yang sudah mendahului, mari kita melakukan pengabdian dan berbakti kepada kedua orang tua sesuai dengan kemampuan kita. Baik secara materi, secara pengetahuan, atau minimal dengan doa. Ya, ya Tuhanku, ampunlah dosaku dan ampunlah dosa kedua orang tuaku. Kasihanilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihani aku selagi kecil. Amin. Mudah-mudahan insya Allah ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah pelan tapi pasti hidup kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Ustadz, mungkin kami minta kesediaan lagi Ustadz mungkin membacakan doa singkat. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum Amin ya kama Allah. rabbawna sigara. Amin ya Wa Allah. jami'il muslimina wal muslimat Amin ya wal Allah. mu'minina wal mu'minat Amin ya al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Amin ya Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Amin ya waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin ya wa fil Allah. akhirati hasanah Amin ya wa qina Allah. adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Wa sallallahu ala khair khalqi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin ya Allah. Bifadlik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan doanya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya esensi yang disampaikan Ustadz tadi bahwa berbakti kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita taati. Insya Allah ketika kita taat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merahmati kita. Dan esensi berikutnya yang disampaikan oleh Ustadz kita bahwa perbanyak mendoakan orang tua, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi kita dan mencintai kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardian Madiwa SPD IMA
telah memberikan tausiah. Syukron Ustaz. Sama-sama. Insyaallah kapan-kapan bisa kami undang lagi Amin. Ustaz. Syukron. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Jabal Rahmah, BTN Korpri, Kelurahan Kawatuna. Terima kasih Ibu telah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kami bisa undang lagi Bu. Terima kasih. Amin. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.